Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Latif. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Ternate, jurusan keperawatan semester 4. Di sini saya akan membuat video mengenai prosedur persiapan dengan pasien gangguan aktivitas untuk pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, CT scan otak dan EEG, MRI fungsi lumbai. Untuk definisinya, komputer tomografi scanning kepala atau CT scan kepala adalah suatu teknik pemeriksaan diagnostik imaging atau pencitraan yang menggunakan teknologi komputer berbasis X-ray. Pemeriksaan ini memberikan hasil yang lebih detail dibandingkan pemeriksaan X-ray biasa. Persiapan menjalani pemeriksaan CT scan kepala. Pasien memerlukan persiapan khusus sebelum menjalani pemeriksaan CT scan. Salah satunya menggunakan pakaian yang nyaman dan tak terlalu ketat. Pasien juga mungkin mesti bersalin pakai dengan gaun rumah sakit. Tak perlu memakai perhiasan termasuk anting-anting atau benda logam lain pada hari H pemeriksaan. Perempuan mesti melepas bra jika ada kandungan logam, seperti kawat bila pemeriksaan CT scan menggunakan cairan kontras. Pasien harus berpuasa selama beberapa jam sebelumnya. Pasien juga wajib menginformasikan kepada dokter semua jenis obat yang tengah dikonsumsi dan ada tidaknya alergi. Dokter mungkin meresepkan obat khusus untuk mengurangi reaksi alergi jika pasien memiliki alergi terhadap material cairan kontras. Peralatan yang digunakan ada alat pemindai, meja periksa cairan kontras, tabung sinar X, komputer, tombol panggilan, intercom, posisi pasien. Dalam pemeriksaan CT scan kepala, pasien harus terlentang dengan kepala ke arah gantry atau rumah tabung sinar X. Pasien harus tepat di garis tengah pemindai. Operator bisa menggunakan tali pengikat khusus untuk mempertahankan posisi kepala. Pasien juga harus sedikit menunduk dagu ke arah dada. Kemudian yang kedua, elektron sefalogram EEG adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Tindakan ini menggunakan sensor khusus yaitu elektroda yang dipasang di kepala dan dihubungkan melalui kabel. Menunjuk komputer EEG akan merekam aktivitas elektrik dari otak yang dipresentasikan dalam bentuk garis gelombang. Magnetic resonance imaging yang ketiga, magnetic resonance imaging yang disebut MRI adalah jenis pemeriksaan radiologi yang dilakukan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar organ serta jaringan di dalam tubuh. Prosedur ini akan menghasilkan gambar organ dalam secara lebih rinci dan berbentuk 3 dimensi. Hasil MRI dapat digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit maupun memantau proses pengobatan. Sebelum MRI, informasikan pada dokter apabila pasien yang pertama memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal atau hati. Kemudian baru saja mengalami operasi. Kemudian memiliki alergi terhadap makanan atau obat tertentu. Mengidap asma. Kemudian sedang hamil atau kemungkinan hamil. Untuk prosedur MRI secara umum, MRI biasanya memakan waktu sekitar 20 hingga 90 menit dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pasien berbaring di atas meja khusus yang akan bergerak masuk ke dalam mesin MRI. Mesin ini berbentuk seperti tabung besar dengan lubang di kedua sisi dan magnet yang mengelilinginya. Yang kedua, tali pengikat bisa digunakan untuk memastikan posisi pasien tidak bergeser selama pemeriksaan. Keseluruhan atau sebagian badan pasien akan masuk ke dalam mesin. Yang keempat,
Mesin MRI akan menghasilkan medan magnet yang digunakan di dalam tubuh pasien. Kemudian komputer lalu menangkap sinyal yang dihasilkan oleh mesin untuk menghasilkan serangkaian gambar. Tiap gambar memperlihatkan potongan tipis atau tubuh pasien. Pasien mungkin mendengar suara ketukan keras selama pemeriksaan. Suara ini berasal dari mesin MRI yang menghasilkan energi untuk memproduksi gambar. Apabila dirasa kurang nyaman, pasien dapat meminjam alat penutup telinga untuk meredam suara ini. Pasien juga dapat merasakan sensasi kejut selama pemeriksaan. Hal ini terjadi karena mesin MRI merangsang saraf di tubuh pasien. Kemudian yang keempat ada lumbar puncture atau lumbal fungsi adalah prosedur pengambilan cairan tulang belakang dan otak yang disebut cerebrospinal. Prosedur ini dilakukan dengan menusukkan jarum ke celah tulang belakang di punggung bagian bawah. Persiapan sebelum lumbal fungsi atau disebut LP. Saat awal pemeriksaan, dokter akan menanyakan riwayat kesehatan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik. Dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti tes darah, CT scan, atau MRI jika diperlukan. Pasien disarankan untuk meningkatkan asupan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Setiap 2 hari sebelum prosedur lumbar fungsi dilakukan, pasien juga perlu puasa selama 3 jam sebelum prosedur. Namun, tetap diizinkan untuk minum air putih. Pasien sebaiknya didampingi oleh keluarga atau kerabat karena tidak diperbolehkan membawa kendaraan. Selama 24 jam setelah prosedur, pasien juga tidak disarankan menggunakan transportasi umum seorang diri. Pasien juga akan diminta untuk melepas semua perhiasan yang digunakan, termasuk anting, agar lebih mudah. Sebaiknya pasien tidak mengenakan aksesoris atau perhiasan apapun di rumah. Untuk pengaturan posisi pasien saat prosedur lumbar fungsi, pasien diminta untuk naiki ke meja pemeriksaan dan berbaring menyamping. Dagu didekatkan ke dada dan lutut didekatkan ke perut. Pasien juga bisa duduk dengan tubuh bersandar ke depan atau memeluk bantal. Posisi-posisi tersebut membuat ruang di antara tulang belakang lebih luas. Sekian itu saja video mengenai prosedur persiapan dengan pasien gangguan aktivitas untuk pemeriksaan diagnostik. Sekian itu saja pembuatan video mengenai prosedur persiapan dengan pasien gangguan aktivitas untuk pemeriksaan diagnostik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.